Kita nggak tahu nomor handphonenya siapa. Tapi ketika pas ya, kebetulan ketika ada orang SMS penipuan, silakan transfer ke sini. Yang satunya palsu, yang satu lagi silakan transfer ke sini dari nomor handphone yang nggak kita kenal. Kita bingung, ini yang asli yang mana? Padahal saya tadi emang lagi order sesuatu di internet dan dia meminta ditransfer. Kalau yang penipunya lebih dulu SMS-nya masuk, karena ditransfer duluan. Kebanyakan kasus kayak gitu. Jadi timingnya pas. Gitu, timingnya pas. Jadi hati-hati. Sekarang kan lagi gembar-gembornya itu e-commerce, belanja online segala macam. Ketika melakukan transaksi kan SMS segala macam. Nah itu biasanya itu celah yang biasa digunakan oleh para penipu. Makanya hati-hati ketika belanja online diverifikasi lagi tuh. Terus lagi nih yang kontrakan. Ketika kita pas gitu momennya, makanya dia tuh random dari 125 juta ya kirim aja. Gitu. Pasti ada yang pas momennya. Pas momennya. Nah itu dia. Jadi hati-hati. Atau ada yang pernah ini toko bagus, ya. Toko bagus, terus kopi Torabika, ya. Jadi ada banyak tuh. Saya apa namanya? Saya dapat ini, saya koleksi. Saya lagi mau bikin survei. Kecil-kecilan. Jadi kira-kira operator mana nih yang paling banyak mengirimkan pesan ini? Saya lagi mau bikin survei. Jadi ketika nanti kalau rekan-rekan sekalian yang ada dapat ini, jangan dihapus, bisa ini ke saya aja, di screenshot nanti ke saya mau bikin survei. Karena itu buat nanti mitigasi buat operator. Buat operator biar bisa gimana caranya mereka memblok nomor-nomor tersebut. Gitu. Jadi kayak gitu. Jadi jangan dibuang sayang. Soalnya saya kumpulin terus nih dari tahun lalu. Saya kumpulin banyak, itu tinggal di. Tapi sekarang informasi belum cukup karena samplingnya masih dikit. Oke, geser. Tadi model-model penipuan ya, saya akan bahas itu. Jadi ketika Anda mendapat SMS itu, terus Anda tertipu, Anda udah tertransfer, itu bisa nggak dilaporkan? Bisa nggak dilaporkan? Bisa dilaporkan pihak penyidik, pihak berwenang, bisa dilaporkan. Asal apa? Asal ada buktinya. Nih Pak, saya udah transfer sini, ini SMS-nya. Nah, nanti dari pihak penyidik baru akan ditelusuri segala macam. Nah, di sini yang akan saya bahas apa aja kira-kira yang diperlukan untuk mencari siapa pelakunya. Gitu. Ini dengan mudah bisa di-trace. Gitu. Misalnya sekarang dapat dari rekan dapat nomor telepon transfer sini, itu bisa saat ini juga di-trace siapa pelakunya, di mana lokasinya. Bisa. Gimana cara nanti akan kita saya bahas di sini. Jadi nggak usah takut ya. Kalau udah itu langsung aja gitu. Ini gambaran secara general dari teknologi GSM. Jadi telepon kita ya, yang GSM itu menggunakan teknologi ini. Ini gambaran dari mobile station. Mobile station itu yang perangkat ada di kita, di user. Ada yang dari sisi BSS sampai belakang itu ada di dapur. Gitu. Kalau GSM nggak akan jauh-jauh dari sini. Gitu. Dan saya nggak akan membahas detail tentang ini. Gitu. Tapi nanti saya akan lebih spesifik. Kira-kira di telco, kira-kira nanti pihak kepolisian atau pihak penyidik itu kira-kira dia akan mengambil data-data yang mana gitu, untuk melakukan investigasi. Jadi GSM itu terdiri dari 3 ya, mobile station, unit bergerak, handphone kita, sisi user, itu ada GSS, pusat sel, tower, ya tower, kalau nggak ada tower nggak akan bisa ya, tower, hubungan tower itu GSS, dan ada MSS, switching, dia mau kemana, dia mau panggilan apa, jadi 3 besar dari jaringan GSM ini, gitu. Itu
kita ada di DNS. Nah ini nanti data yang akan diperlukan di dalam melakukan investigasi. Penyidik di Indonesia itu ada beberapa penyidik yang boleh, tentunya dengan dasar hukum, boleh mengakses atau meminta data-data tadi. Ya, data tadi. Kalau ini ada Polri, KPK, Kejaksaan Agung, sama PNS, penyidik-penyidik penyidik pegawai sipil. Jadi sekarang otomatis ini juga sudah ada PNS, jadi nggak perlu ke Polri, nggak perlu ke KPK, langsung ke PNS sesuai dengan apa namanya kasusnya masing-masing. Barang bukti, ya penting. Tadi penyidik ya, artinya penyidik yang boleh menyelidiki sebuah kasus. Ya. Ketika saya menyelidiki, saya bikin report, tapi saya nggak meneruskan ke mana, tetapi ke persidangan segala macam enggak. Saya kasih ke klien saya, nanti klien saya yang akan meneruskan apakah ini mau ke persidangan atau enggak. Tapi biasanya report dari private investigation itu dibutuhkan, karena itu membantu kerja, itu membantu kerja dari penyidik, membantu kerja. Jadi saya forensik dulu sendiri, bikin laporan sesuai dengan prosedur yang nanti diterima oleh kejaksaan dan Polri. Nanti setelah selesai kasih ke klien, nanti klien apakah mau diteruskan atau enggak. Kalau diteruskan ya nanti laporan saya akan dilampirkan. Nanti saya dicatat juga. Makanya saya tadi banyak kenal di teman-teman dari cybercrime gitu, sama Pak Anu juga. Barang bukti, saya masuk undang-undangnya nih, biar nggak salah ngomong. Jadi barang bukti menurut Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 pasal 44. Alat bukti penyidikan, penuntutan dan penyitaan di sidang pengadilan menuntut ketentuan undang-undang. Nah, alat bukti sebagaimana dimaksud ini merefer ke pasal-pasal selanjutnya atau pasal-pasal yang sesuai dengan kasusnya apa. Gitu. Nah, B, alat bukti lain berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal di atasnya lagi saya akan coba. Jadi ini barang bukti penting, karena tanpa ada barang bukti kita nggak akan bisa bertindak apabila dia melakukan. Gitu. Pernah ada kasus di US, dia kuat-kuatan dan penetrasi. Kasus pornografi. Kalau yang anak-anak apa namanya? Pornografi apa namanya? Pedofilia, ya. Kasus pedofilia. Dan ada sebuah orang yang disangkakan, dia di dalam komputernya, ini ada yang di dalam komputernya dia menyimpan foto-foto porno anak-anak di dalam komputernya. Terus dari pihak sana ya, FBI masuk ke sana, di sana ditemukan di dalam jadi ada yang benar foto itu. Nah, tapi si yang mempunyai laptop dia bilang, dia berargumentasi, oh ini bukan saya, oh ini virus, oh ini virus yang menyebarkan foto-foto dalam komputer saya, dalam laptop saya. Nah, kalau kejadian kayak gitu, si yang punya laptop harus membuktikan bahwa itu virus. Terus sekarang di dalam kasus cybercrime itu sebetulnya kalau kuat-kuatan aja, kuat-kuatan argumen. Kalau argumen kita misalnya seperti tinggalnya argumennya, oh itu bukan saya, itu virus segala asal dia tahu gitu. Kuat-kuatan bisa terlepas dari barang bukti yang udah yakin. Makanya kan ada pengacara. Nah, modemnya itu diambil. Karena modem itu sebagai handphone juga. Di dalam modem itu dia mendapatkan email, pesan keluar atau panggilan masuk. Kenapa harus ini? Nanti untuk dicocokkan di dalam telepon. Terus case ketika ini dihapus, oh bisa direcover. Jadi ketika kita menghapus SMS, kita menghapus
log message segala macam itu sebenarnya nggak terhapus. Di dalam dunia forensik itu nggak terhapus, masih bisa di recover. Tinggal ada caranya teknik untuk anti forensiknya. Gitu. Anti forensiknya gimana itu nggak bisa, biar nggak bisa di trace segala macam. Ini contoh di dalam apa namanya handphone. Ini ada email numbernya berapa, device ID, terus juga ada SMS masuk dan keluar dari mana, apa statusnya gimana gitu. Terus ada SIM card. SIM card. Nah, di dalam SIM card itu ada beberapa informasi seperti IMSI, terus authentication key, MSDN, pesan masuk, catatan panggilan keluar. IMSI, gitu, di SIM card. Di SIM card juga dia menyimpan SMS. Gitu. Walaupun di SIM card itu kesulitan dari penyidik adalah ketika SIM-nya anti forensik juga nih, anti forensik. Jadi ketika SIM card kan ada PIN ya, bisa kita set PIN, bisa ya. Nah, SIM card itu ketika 30 kali salah PIN, dia akan dihapus semuanya, nggak akan bisa diisi lagi. SIM card itu udah nggak akan bisa dipakai, rusak semuanya. Emang seperti itu struktur dari SIM card. Ya, itu salah satu anti forensik. Pakai PIN, SIM cardnya, ketika nanti dicoba-coba, di-brute segala macam, nggak bisa 30 kali, langsung nggak bisa diingatkan lagi. Itu SIM card seperti itu. Nah, tadi di sisi user ya, di sisi user. Jadi barang buktinya tadi handphone, terus yang kedua SIM card. Terus yang di sisi operator, iya, di sisi operator. Ada sebuah kondisi-kondisi di mana ya, di mana kita nggak bisa mendapatkan mobile station, nggak bisa. Apakah itu udah ditebulin ke kali? Bisa kayak gitu. Ambil sampel segala macam, ceburinnya di kali, hilang udah barang bukti. Gitu. Beli SIM card buat nelfon, iseng-iseng buang SIM cardnya. Buang SIM card, udah nggak akan bisa di-trace. Tapi ada salah satu data yang nggak dihapus dan disediakan, adalah data di sisi operator. Di sisi operator. Di sini ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 1999, ya. Pasal 8, penyelenggara jasa elektronik, jasa komunikasi wajib mencatat secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi. Artinya apa? Semua aktivitas kita menggunakan handphone, ketika kita berhubungan dengan operator, semuanya tercatat. Gitu. Kalau nggak tercatat, operatornya bisa dipidanakan. Gitu. Dari sini ngambilnya gitu data-data itu. Oke. Nah, di operator ada apa sih gitu? Di operator ada apa sih? Ada salah satu data CDR. Mungkin belakangan ini kita sering dengar namanya CDR ya. Apalagi kalau melihat berita-berita tentang korupsi, narkoba, ya kan? CDR, pernah dengar ya? Data-data CDR, data-data yang pernah diperdebatkan di pengadilan salah satu kasus. Wah, ini bukan percakapan nih, ini hanya CDR nih. Bukan percakapan, karena CDR. Dan itu yang sampai sekarang ada kasus-kasus yang mispersepsi masalah CDR. CDR itu kalau data record. Jadi CDR itu hanya log soal data record yang berisinya adalah sumber dan tujuan MSDN. Gitu. CDR didapat dari mana? Didapat di tadi network elemen yang ada. CDR, soal data record. Ada sumber dan tujuan email. Biasa pihak-pihak penegak hukum mereka naruh agen-agennya di semua telco mereka untuk bisa menganalisa, wah ini kira-kira nih mau transaksi ini ada. Mereka melihat ini CDR. Gitu. Terus juga durasi sama, nah ini yang penting, lokasi BTS. Gitu. Jadi misalnya saya telepon di sini, saya telepon anak saya di Jakarta, saya akan ketahuan posisi saya dari sini. Gitu. Itu taunya dari mana? Dari posisi BTS. Gitu.
Di CDR juga, ini CDR untuk phone, di CDR juga ada internet. Misalnya dari rekan-rekan koneksi internet menggunakan 3G, itu semua dicatat ya. Semua dicatat. Misalnya mengunjungi detik, mengunjungi ini menggunakan browser apa, semua dicatat. Gitu. Semua dicatat di sisi operator. Gitu ya. Jadi ketika kita 3G-an gitu, mengunjungi situs tertentu apa, nah itu dicatat semuanya. Kalau kalau rekan-rekan nggak tercatat, nanti si telkonya yang kena sanksi. Ya, jadi itu di belakangnya gitu, dicatat semuanya. Contoh ini, ya SMS, voice, GPRS, PAS sama MMS. Di sini ada dari mana ke mana, locationnya di mana, sama durasinya berapa, kadang ada isinya apa gitu. Jadi biasanya sih dia gitu. Terus yang dibutuhkan lagi dari data telco selain CDR itu general ya, bisa apa aja. Percakapan apa namanya, komunikasi internet, mana juga tercatat. Ada lokasi MS, lokasi ini yang penting. Biasanya ini untuk memburu teroris, bandar narkoba, ini mau transaksi di sini nih kira-kira nih. Ini ada agen mau ke sini nih. Di trace, oh dia lagi ada di sini. Dibuatlah sebuah peta untuk namanya ngeblokir. Jadi untuk apa namanya, biar dia nggak bisa geraknya, nggak bisa gerak jauh-jauh gitu. Lokasi MS itu ada di MCC, ada MNC, location area, sama cell ID. Ini yang saya dapat, MCC Indonesia itu ada 510, MNC-nya ini Indosat, Excel 11, Kominfo. Contoh, contoh yang ada di handphone ya, kita bisa ngecek lokasi kita di mana ya. Di sini ada, saya menggunakan provider Telkomsel. Ini saya masuk di BTS dengan laknya itu 6219 dan paling belakang di sana itu adalah cell ID. Gitu. Nah, di jaringan 3G ke atas, ya, jarak akurasi sebuah MS itu sampai 200 meter. Jarak akurasi sampai 200 meter. Apalagi sekarang udah banyak 3G nih. Jadi dengan mudahnya gitu, bisa ketahuan, oh ini dia lagi di Erlangga nih. Tinggal Erlangga ditutup semua, di blokade, dan di blokade segala macam. Oh ini dapat sini gitu. Kayak gitu. Terus ada, kalau mau tahu lokasi di mana gitu, mau coba-coba nih kita mau ngetes di lokasi di mana. Nanti kita cari aja di pakai Android, bisa ketahuan posisi BTS kita, ada posisi cell ID-nya berapa. Di sini ada yang namanya cell phone tracker. Jadi tinggal masukin MNC, LAC sama cell ID. Kita tahu posisi di sini gitu. Benar. Kalau dia itu dari 3G ke atas sampai 200 meter. Ketahuan. Ini kemarin saya nyobain di hotel. Sampai kan di hotel kan seberang jalan ya, iya benar gitu. Kayak gitu. Nah, ini sebuah peta demografi ketika para penegak hukum mau menangkap seorang dari pergerakan-pergerakan sel. Biasanya di narkoba kebanyakan. Wah, ini mau transaksi ke sini. Dipetakan nih, kira-kira dia nanti di mana gitu. Biar jangan sampai lepas. Gitu, dipetakan. Oh, ini terakhir di sini, terakhir di mana? Sampailah di target. Oh, dia di sini nih. Tangkap. Kayak gitu. Jadi terus berjalan. Perjalanan dia ada gitu. Kalau di US sana udah sampai pakai GPS ya. Oke, habis. Jadi yang mau saya garis bawahi adalah setiap kejahatan yang menggunakan GSM itu dengan mudah bisa ditrace. Dan ketika kita juga menjadi korban kejahatan yang menggunakan GSM, kita bisa juga melaporkan. Gitu. Jadi paling gampang seperti tadi, ketika kita internetan tuh semua tercatat tuh di dalamnya. Makanya jangan macam-macam tuh internet mau nge-hack segala macam pakai
jaringan 3G, kok nggak recommended banget Mas. Dan nggak recommended lagi kalau nge-hang gitu. Jadi itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Gimana? Mudeng nggak? Mudeng paling kerungu es podeng. Oke. Waduh, belum apa-apa. Sip. Lagi. Kurang banyak. Hadiahnya banyak soalnya. Oke, saya cuma buka 2. Saya paling belakang dulu deh. Kayak gagal undian aja, Mas. Santai, Mas, santai. Masih ada. Mas, kebetulan saya pernah bekerja di salah satu operator di Indonesia dan GSM juga yang saat ini menduduki peringkat nomor 2. Jadi kalau memang kita mendapatkan record mengenai user, memang itu semua udah di-record Mas, tapi itu semua kembali ke alatnya masing-masing. Ada beberapa operator yang menggunakan Ericsson, ada yang menggunakan MSN, dan lain sebagainya. Nah, salah satu software yang saya pergunakan adalah WinViol. Itu tidak hanya lokasi, tapi juga nomor ID, password, dan lain sebagainya. Namun yang perlu ditekankan, ternyata kalaupun kita sudah mendapatkan datanya, itu pun bukan sebuah perkara yang mudah gitu loh. Karena di data itu ternyata seperti komputer, ada cuma 0, 1, 0, 1, 0, 1 gitu. Jadi menurut saya juga nggak gampang-gampang nggak gampang-gampang bisa juga gitu. Nah, sekarang yang dipertanyakan adalah kita melihatnya sebagai dari sisi end user, sebagai sisi pengguna. Katakanlah saya tadi mendapatkan SMS penipuan, meminta pulsa lah atau apa sebagainya gitu ya. Nah, bagaimana cara-cara yang bisa dilakukan secara teknis gitu, mungkin bisa didemokan juga atau bagaimana kepada teman-teman di sini semua. Misalkan kita mendapatkan nomor SMS meminta pulsa, kita bisa nggak nge-trace-nya atau kita bisa nggak ngelakuinnya tanpa kita harus bantuan dengan operator gitu. Karena kalau kita menggunakan bantuan dengan operator, tentu saja satu operator yang jelas itu minta persetujuan dari pihak kepolisian atau apa gitu kan. Nah, mungkin itu saja dari saya gitu. Terima kasih. Oke, saya jawab dulu ya. Langsung aja. Tadi semua data di operator sifatnya rahasia dan hanya penyidik hukum yang bisa berhak mengambil. Gitu. Kita sebagai Indonesia nggak boleh. Gitu. Bahkan ketika kita misalnya ada beberapa case yang justru dari internal telkom nih, karena dia tahu nih pentingnya CDR, pentingnya location base, track system, dia udah jual itu di kasus. Ya, dia udah jual. Ada jasa kayak gitu, menjual posisi di mana gitu. Kebetulan saya juga pernah terlibat itu gitu. Artinya menyelidiki siapa kira-kira yang ini. Sampai sekarang sudah kena hukum. Dia menjual internal, orang internal itu mahal bayarannya. Sekali price posisi istilahnya di mana itu sampai 1 juta. Gitu. Tapi itu nggak ada hukum karena semua CDR, semua informasi di dalamnya itu adalah harus bersifat rahasia dan harus dengan izin dari pengadilan untuk mengambilnya. Jadi kita semua nggak bisa. Makanya tadi saya tidak ini. Saya cuma mengasih gambaran kira-kira investigasi untuk jalan setiap hari. Jadi dia ada finalitas di ini. Gitu. Jadi nggak bisa sebagai user biasa untuk ini. Puas Mas? Kurang dikit. Apa lagi nanti di belakang aja. Ngobrol di belakang sesama orang-orang ini di belakang. Sebentar. Coba yang di sini ada dulu, Bapak sudah. Saya nanti giliran nanti ada lagi. Oke, yang dekat aja. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpel aja pertanyaan saya. Kalau misalnya kasusnya itu SIM card di cloning, itu apa sampai terdetek dia benar-benar clone-nya atau asli? Gitu aja. Ketika SIM card di cloning, tetap dia akan menemukan dua-duanya.
Karena sifat cloning adalah tadi di dalam SIM card itu ada yang namanya authentication fee. Gitu. Nah, di dalam authentication itu kita bisa melakukan percakapan, bisa nyambung di gadget mana karena ada audio tadi. Ketika cloning ya pada dua-duanya akan terindikasi dan cloning di sini dan di sini. Tapi ada beberapa operator yang menggunakan sistem cloning. Jadi ketika ada yang melakukan cloning gitu, dia akan memberikan SMS dulu gitu, yang berkata sedang dipakai di sini, lokasi ini, dan selanjutnya juga sudah akan dijaminkan. Ada beberapa operator yang sudah menggunakan itu. Gimana puasa? Puasa ya. Masnya yang mana yang kira-kira dapat hadiah? Oh, ada lagi satu lagi. Mau terbuka satu lagi. Bingung aku. Zero, aku nggak pakai kancing. Ya sini aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya, teman-teman. Saya mahasiswa. Nama saya Firman Kita, mahasiswa dari Miskom Bali. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana jika kita mendapatkan SMS dari nomor-nomor yang tidak dikenal, lalu sedangkan kita sedang melakukan transaksi itu. Jadi kan kita cek yang tadi dibahas ada dua, yang pelaku dan yang asli. Nah, ada syarat nggak kita kalau membedakannya itu bagaimana? Yang kedua, dari mana si pelaku itu dapat nomor kita? Oke, itu menarik. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, oke, yang pertama, dari mana membedakan antara itu SMS? Ketika kita melakukan transfer ya, SMS itu palsu atau SMS itu emang dari konten kan? Ya kita bisa biasanya di situs-situs e-commerce jualan dia mencantumkan nomor telepon, ya nggak mungkin nggak ada di situsnya. Jadi itu kita pastikan nomor teleponnya itu. Kalau nomor teleponnya beda ya kita harus lagi sampai dia ini dari sini gitu. Baru kita itu melakukan cross check apakah dia itu apa enggak tadi dari nomor handphone yang terpasang di dalam buat e-commerce. Terus ya selanjutnya kita lihat semua tadi penipuan itu dari mana? Datanya banyak di kasus yang menjualbelikan, ya kan? Banyak di kasus banyak yang menjualbelikan data-data customer, data nomor handphone dan juga yang menjualbelikan nomor rekening yang paling tinggi, saldonya segala macam. Ya kalau paling tinggi ya dari mana? Ya dari bank itu sendiri. Dari benar. Dari mana ini? Dari pihak benar. Pasti ya. Gak mungkin nggak bukan dari benar. Apalagi kalau nomor rekening ini para pejabat nomor rekeningnya sekian ada yang menjualbelikan kasus. Ini nomor handphone yang aktif ini. Ada lagi yang nomor jualbelikan nih nomor handphone yang ada di wilayah Surabaya nih. Buat apa? Buat kampanye biasa laku gitu. Gitu. Kampanye ya, pilkada segala macam, wah ini pokoknya kata Surabaya ya udah kira di hanya wilayah Surabaya ada yang jual tiga itu dari mana dari kata Gimana? Cukup. Dari Bali tadi ya? Jauh-jauh dari Bali, kasih souvenir dulu. Tepuk tangan gue dari Bali dong. Baik, mungkin cukup sekian Mas ya. Nanti kita sambung lagi. Dan nanti kita punya kami break. Nah, tapi kita punya satu materi dulu sebelum kami break. Oke, pemateri berikutnya adalah akan membahas implementasi dual signature sebagai solusi electronic cash atau e-cash. Kepada pembicara Kakanda Wahyu Indah Hatmawati dan Sandro Medu Krista, jika hadir kami mohon maju ke depan. Alhamdulillah ada. Dari tadi pembicaranya cowok,